memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita membicarakan seseorang, sosok manusia yang paling sempurna di dunia ini, sosok yang akhlak dan budi pekertinya paling indah dan terbaik di dunia ini, sosok seorang pemimpin yang terbaik dari pemimpin-pemimpin dunia ini, sosok yang tidak akan selesai dalam pembicaraan di dunia ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi di dalam Samtud Durarnya dia mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sehebat apapun orang yang bisa menceritakan karakter yang dimiliki oleh beliau, maka dipastikan masa terus berlalu tapi masih banyak yang belum tertuliskan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sering sebut ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, manusia terbaik, baik dari segi fisik penciptaannya maupun dari segi sifat dan karakter serta akhlak dan budi pekertinya. Maka para alim ulama menulisnya khusus yang disebut dengan istilah asy-syama'il. Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang wafat 279 Hijriah menulis satu karya sendiri di samping as-sunannya, di samping yang lainnya diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Al-Imam Al-Baghawi, seorang mufassir besar dunia, abad ke-6 Hijriah, wafat 516 Hijriah, dia tulis juga 2 jilid besar, Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Ibnu Katsir yang kita kenal sebagai mufassir abad ke-8 Hijriah, wafat 774 Hijriah, menulis dengan judul Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Qayrawani, seorang waliullah besar abad ke-10, wafat 960 Hijriah, menulis karyanya dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was-Salawat Az-Zakiyah sampai sekarang. Wahbah Az-Zuhaili juga menulis Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan beliau sebagai manusia yang sempurna. Kesempurnaannya itu diceritakan pula di samping banyak hadis-hadis yang menceritakan siapa beliau, dari mimpi-mimpinya orang-orang yang mencintai beliau, para aulia dan salihin. Kalau tadi bisa kita ilmiahkan, kalau ini tidak bisa kita ilmiahkan. Lihat langsung Rasulullah. Ditulis sebuah buku 100 contoh orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bertemu? Karena selalu menyebut nama beliau,
selalu membaca solawat. Digambarkan kecintaan itu bagaikan satu kecintaan yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Al-Imam Al-Qayrawani yang punya buku itu, beliau menulis solawat-solawat, mengarang solawat-solawat yang dibaca. Sebelum beliau menulis itu, beliau tawassul, karena didoakan oleh sang ayah, anak saya mudah-mudahan menjadi lebih besar dari saya, lebih banyak ilmunya dari saya, lebih banyak bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari saya. Maka setiap dia tawassul untuk minta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung ijabah itu. Rasulullah terus duduk di depan dia, ditulisnya dalam bentuk solawat. Selesai nanti Rasulullah pergi. Hebat tidak? Luar biasa. Bukan dongeng. Ya, kalau orang yang bukan NU diajak cerita begini, bohong itu. Ya, iya. Tapi kita yakin. Dari itulah para aulia, kalau sudah cintanya kepada Rasulullah itu sudah tidak bisa dibendung. Beliau-beliau itu tulis dengan abiyat syi'riyah, dengan bahasa Arabnya yang indah dan tajam. Orangnya langsung terbang menemui junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika di Mekah, saya sekolah dulu, banyak ulama-ulama yang begitu hebatnya. Ada satu namanya Sayyid Amin Qutbi. Orang ini sudah tidak mau ketemu orang lagi. Beliau hanya ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi uzlah dia sudah. Tapi kalau cintanya kepada Rasulullah itu sudah membara, dia tulis dengan syairnya. Dia gambarkan bagaimana kecintaan itu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan syair-syairnya antara lain, uhdin nabiyya salati wa salami wa abuthuhu syauqi wa layali wa ayyami wa akadu min farahi atiru di taibatin hatta uqabbila mauti al-aqdami. Jadi langsung dia terbang ke Madinah, langsung dia cium tanah Madinah yang suci itu untuk menghadap menemui junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat enggak? Hebat. Ya, enggak usah kita cerita orang-orang yang dulu-dulu itu, terlalu jauh. Orang-orang yang sekarang sajalah, yang masa-masa kita masih bisa bertemu dengan mereka-mereka itu. Ketika saya sekolah di Mekah itu, saya berguru dengan Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani yang disebut dengan Musnidul Asr. Beliau kalau mau bertemu dengan Rasul mudah aja, nanti malam saya ketemu dulu kata. Kalau kita ada kesulitan hadis-hadis Nabi dalam menulis karya ilmiah, lapor kepada beliau, ini hadis ini di mana ya, saya betul enggak ini Rasulullah yang menyampaikannya, atau dia merupakan bukan hadis, atau dia hadisnya hadis palsu. Beliau dengan mudah mengatakan, nanti malam saya akan tanya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Langsung bertemu. Hebat, luar biasa. Bertemu itu karena apa? Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kita memperingati Maulid seperti ini, itu adalah ungkapan cinta kita kepada beliau, ungkapan terima kasih kita kepada beliau. Tanpa beliau kita tidak bisa seperti ini. Tanpa beliau, wallahu a'lam, mungkin bentuk kita manusia, tapi perilaku kita lebih biadab dan lebih sadis dari binatang-binatang buas itu semua. Beliau ketika dibangkitkan, kondisi dunia disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh lawan daripada pinter. Bodoh di situ tidak mengenal Tuhan, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana milik pribadi maupun mana milik orang lain, sampai dengan mana istri sendiri, mana istri orang lain. Hawa nafsu di atas segala-galanya. Masyarakat seperti itulah yang akan diubah karakternya semuanya oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abul Hasan Ali An-Nadawi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah menggambarkan abad ini katanya aswa'u qarnan fi masirati tarikh al-insaniyah, abad terburuk dalam perjalanan sejarah manusia. Maka kalau tidak Rasulullah, apa yang akan terjadi? Seorang pujangga berkebangsaan Spanyol yang bernama Antonico, beliau katakan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ilal usuril wahsyiyatil qadimah. Kalau tidak karena Rasulullah ini, dipastikan manusia akan kembali kepada masa-masa lalu dari masa-masa kebuasan dan kebiadabannya. Maka Rasulullah datang diutus untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Limadza lam yakulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin? Kenapa Allah tidak berfirman rahmatan lil mu'minin? Karena Rasulullah itu milik kita. Dijawab, yang pertama paling tidak li'annahu ja'ahum bil huda. Rasulullah datang membawa petunjuk, allamahum ba'dal jahalah, ngajari mereka setelah mereka berada dalam kebodohan, wahadahum minad dhalalati ilal huda, membawa petunjuknya dari kesesatan kepada petunjuk yang benar. Wa nalu ala yadaihil khairatil katsira fil akhirati wal ula. Di tangan beliau kita mendapatkan al khasais, kita dapatkan asyarab sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.